Namaku Alexander Evard Kawilarang. Dulu aku seorang prajurit, seorang yang pernah berdiri tegak di medan perang, memimpin pasukan dan berjuang demi merah putih berkibar di langit Indonesia. Tapi waktu tak pernah berhenti. Nah, kini rambutku telah memutih, tangan ini tak lagi kuat memegang senjata, dan langkahku tak lagi secepat dulu. Aku bukan lagi seorang komandan, aku hanya seorang kakek yang ingin bercerita kepada cucu-cucuku tentang perjalanan hidup, tentang perjuangan, dan tentang arti sesungguhnya dari cinta tanah air. Wahai anak-anak dan cucu-cucuku, namaku Alexander Evard Kawilarang, yang sekarang menjadi bapak dan kakek kalian. Kakek lahir di Batavia 23 Februari 1920 dari keluarga Minahasa. Sejak muda, kakek bercita-cita menjadi tentara untuk membela Indonesia yang baru merdeka. Kakek pernah memimpin divisi Siliwangi dan juga menjadi atasan militer di Amerika Serikat. Tapi perjalanan hidup tak selalu mudah. Pada tahun 1958, kakek ikut dalam gerakan Permesta di Sulawesi. Tujuannya bukan untuk memberontak, tapi menuntut keadilan agar pembangunan tak hanya terpusat di Jawa. Sayangnya, gerakan itu dianggap pemberontakan. Namun akhirnya, kakek sadar bahwa persatuan bangsa lebih penting dari perbedaan pendapat. Setelah damai, kakek kembali mengabdi dan menghabiskan sisa hidup dengan tenang. Tapi kakek berpesan pada kalian, ingat satu hal, berjuanglah dengan hati dan pikiran dengan keutuhan Indonesia. Karena cinta tanah air bukan hanya dengan senjata, tapi juga dengan kejujuran dan keadilan. Banyak yang salah paham tentang itu. Kami bukan pemberontak karena benci negeri ini. Kami melangkah karena cinta. Cinta yang membuat kami berani mengkritik dan menuntut perbaikan. Kadang cinta itu harus keras, harus berani berkata tidak, bahkan pada bangsanya sendiri. Cinta pada tanah air bukan berarti membenci sesama anak bangsa. Perbedaan bukan alasan untuk berpisah, melainkan peluang untuk saling belajar. Jangan pernah ulangi kesalahan generasi kami yang kadang lebih cepat marah daripada mendengar. Dan untuk anak-anak bangsa Indonesia, bangsa ini sudah dibangun dengan darah, air mata, dan harapan yang tak terhitung jumlahnya. Jangan sia-siakan itu semua dengan kebencian atau keserakahan. Jadilah prajurit dalam caramu sendiri, bukan dengan senjata, tapi dengan kejujuran, ilmu, dan kasih kepada sesama. Itulah kisah Kuna, kisah dari seorang pejuang yang pernah berperang, pernah salah, dan tak pernah berhenti mencintai Indonesia.